Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dr. Dewi Cahyawati, Notutura Channel, Setia Pancamarga Palu, hari ini mendapat kehormatan yang luar biasa. Tamu saya hari ini, adik saya hari ini, Dr. Ratna Dewi Petalolo. Beliau adalah anggota DKPP Republik Indonesia periode 2022-2027. Adinda saya ini juga adalah seorang tokoh perempuan yang ada di Sulawesi Tengah yang kami beri apresiasi dan kami banggakan. Kemudian saya juga menyampaikan ke adinda saya, Ibu Dr. Dewi, bahwa Setia Pancamarga itu punya channel namanya Notutura. Yeah. Notutura itu dari bahasa Kaili. Jadi saya selalu sosialisasikan bahwa Notutura itu apa yang kita sampaikan itu selalu yang faktual dan kemudian sesuatu yang benar. Jadi semua insya Allah apa yang kita bicarakan, apalagi saya berhadapan dengan Ibu Dr. Ratna Dewi Petalolo, saya tahu persis beliau berkiprah sudah begitu luas. Dosen, terus kemarin di Bawaslu, kemudian hari ini di DKPP. Mungkin kami perempuan-perempuan yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya mohon maaf, kita juga dari etnis Kaili. Harus ada support buat saudara-saudara kita semua. Kira-kira apa yang harus kita lakukan dengan kondisi saat ini, dengan kita melihat bahwa katanya 30% perempuan itu mendapat prioritas. Bagaimana menurut adinda itu? Ya, terima kasih Kakanda. Saya senang bisa diundang ke podcast di Notutura Channel. Saya sudah mendengar banyak cerita tentang Notutura Channel dan sepertinya sudah banyak sekali followernya. Saya kira ini kesempatan yang sangat baik untuk terus dikembangkan untuk menyampaikan informasi yang aktual, valid, dapat dipercaya, tentu terkait dengan perkembangan terkini baik itu politik, sosial, budaya, dan terutama pendidikan. Ya, karena Kakanda ini menggeluti bidang pendidikan. Dunia pendidikan. Saya memang sudah cukup lama bergelut di bidang kepemiluan, walaupun sebenarnya pekerjaan tetap itu dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu. Tapi mungkin saya kemudian tertarik walaupun tidak di bidang politik sebagai anggota legislatif seperti yang pernah diperankan oleh orang tua, khususnya ibu Haja Dailira Petalolo. Tapi paling tidak pengalaman dan pendidikan politik dalam rumah tangga itu ternyata punya pengaruh yang sangat besar dalam membentuk karakter dan minat yang akhirnya sekarang ini saya menggeluti bidang di penyelenggara pemilu. Sudah saya awali sejak tahun 2008 di tingkat Kota Palu, kemudian 2012 sampai 2017 di Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian akhirnya bisa masuk ke tingkat nasional. Saya kira ini kesempatan yang harus saya gunakan untuk memperkenalkan Sulawesi Tengah dan untuk memberikan informasi kepada publik bahwa dari daerah Kota Palu yang mungkin selama ini belum terlalu dikenal, ternyata kami pun bisa berkompetisi di tingkat nasional dan akhirnya masih dipercaya juga menjadi anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, dalam perkembangan kepemiluan memang kalau saya melihat secara langsung, mencermati perkembangan di dunia politik kita, keterwakilan perempuan ini memang belum mencapai target ideal yang kita harapkan. Memang kebijakan afirmasi 30% ini kan terus kita kawal.
tapi ketersediaan perempuan untuk kemudian bisa berkompetisi dalam kontestasi politik itu ternyata masih harus dilakukan perbaikan, pendampingan dan peningkatan kualitas sumber daya dan strategi memenangkan kontestasi politik yang memang didominasi oleh laki-laki. Dan saya kira kita perempuan-perempuan yang sudah bisa berhasil mencapai mendapatkan jabatan di tempat-tempat yang strategis harus ikut berperan. Jadi tidak boleh hanya menjadi penonton dan penikmat saja. Tapi bagaimana regenerasi itu dilakukan dengan berbagai upaya. Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kakanda hari ini. Saya kira memang promosi terhadap perempuan-perempuan potensial itu harus dilakukan sebagai motivasi, dan perempuan-perempuan yang berjuang juga harus kita promosikan untuk mendapatkan dukungan dari publik ketika dia sedang berjuang untuk mencapai posisi yang diharapkan. Karena memang tidak bisa hanya sekedar mengharapkan kepada laki-laki untuk kemajuan perempuan, untuk mengangkat kita Memang ada beberapa yang berpendapat dari kita sendiri juga saling mendorong. Betul. Kan tidak harus perempuan yang memperjuangkan, tetapi laki-laki memang juga punya kewajiban, tapi perempuan itu menjadi sebuah keharusan untuk memperjuangkan perempuan. Jadi tidak boleh ada kata berhenti berjuang, apalagi dalam konteks untuk kemajuan kita berpikir bahwa saingan kita perempuan. Perempuan harus dijadikan teman untuk berjuang, bukan menjadi saingan. Ini keren ini bukan saingan. Karena kebanyakan saya melihatnya seperti itu. Jadi sisterhood itu yang harus dibangun. Apabila saya sudah jadi, saya takut kalau besok saya ada saingan. Harusnya kenapa kita tidak sama-sama jadi saja gitu ya. Jadi saya pernah bercerita di beberapa kelompok perempuan. Ketika misalnya dalam pemilu, katakanlah pemilu 2024 ini, target 30% itu kan belum kita capai. Mungkin ada 10 perempuan di DPRD provinsi. Saya belum tahu angka pastinya. Harusnya target kita 5 tahun ke depan, mereka setiap satu perempuan harus membawa satu perempuan lagi minimal. Berarti kita bisa meningkat dalam. Betul. Jadi sudah harus ada kebijakan yang berpihak pada peningkatan pendidikan perempuan, kesehatan perempuan, ekonomi perempuan. Karena itu semua modal yang akan punya pengaruh besar terhadap keterpilihan di 5 tahun akan depan. Jadi membangun kapasitas kekuatan perempuan sejak awal, kemudian ketika kontestasi kita tinggal mendorong dan melakukan pendampingan. Nah ini yang tidak dilakukan. Saya kira ini masalah yang akan yang menarik untuk kita kita pikirkan mungkin Begini, saya melihat kita mungkin kita tidak etnis atau apa, kita hanya saya menarik saja, menarik ke belakang tentang perempuan-perempuan kita yang dari Lembah Kaili. Saya harus bicara transparan. Saya berbicara tentang bagaimana sebelum Indonesia merdeka ada beberapa pejuang perempuan, diantaranya Puelangan, Tondei, Ligita, berapa perempuan yang melawan Belanda. Perempuan. Kemudian begitu di zaman Indonesia merdeka, perempuan-perempuan ini langsung membuat satu organisasi namanya Sadar. Apa yang mereka lakukan? Mereka adalah memberantas buta huruf, kemudian memberikan keterampilan. Kalau di Sigi itu Ibu Lama Karate, Ibu Jarudin Abdullah, kemudian masuk ke Palu ini dorang Tante Puaratu dengan Tante Amina Janggola, di Tawaili itu Tante Yoto Lemba, dan beberapa ibu-ibu yang ada di Tawaili itu. Yang saya melihat itu bahwa perempuan Kaili ini bukan sekarang loh. Yang kedua, turun ke zamannya yang namanya ada Ibu Galip Lasahido, ada yang namanya Ibu Asila Majido, ada Ibu Zulfikar Sunoko,
ada perempuan hebat Ibu Kartini Pandang, ada Tante Daelira Petalolo, ada Tante Tante Said, Ibu Hagila Cambo, Ibu Hagila Cambo yang semua menjadi kebanggaan kita. Kemudian ada Tante Tele. Semua itu perempuan yang sangat kita lihat pada saat itu, mereka walaupun dengan segala pada saat kondisional saat itu, mereka sudah bisa bikin gedung wanita. Iya, betul. Sudah bisa bikin gedung wanita. Kemudian terakhir ada yang namanya Ibu Gali Plasahido, Ibu Yece Lanase, Ibu Fauzia Abdullah sempat menjadi anggota DPR RI. Hari ini kita ada Ibu Nilam Sari, tokoh nasional. Hari ini ada yang namanya Dr. Ratna Dewi Petalolo juga di nasional. Artinya hari ini kita ada lagi terpilih yang namanya Ibu Dr. Reni Lamajido. Walaupun kita merasa ada sedikit ada yang putus ya di antara generasi ke kita, tapi mungkin hari ini kita juga seperti apa yang Ibu katakan tadi, bahwa kita harus mensupport mereka ini. Nah, kalau kita berbicara hal ini, tentunya hari ini juga kita, Dinda, harus mungkin kita sama-sama berpikir seperti sampaikan tadi, apa yang sebenarnya hari ini kita perempuan ini khususnya ya, mohon maaf mungkin saya bicara tentang kita etnis kita juga sendiri, di antaranya etnis kita Kaili dan perempuan keseluruhan itu, Adinda sudah jelaskan sangat-sangat sangat transparan, semua lengkap. Tapi kira-kira hari ini yang tepat yang harus kita lakukan ke sini, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita kelompokkan dulu? Karena mungkin ini secara pemahaman politik, malah ada perempuan takut berpolitik. Kemudian ada perempuan juga dilarang suaminya. Atau tidak, bukan dilarang, atau tidak diperbolehkan suaminya. Kira-kira konkretnya hari ini apa sebenarnya untuk masukan buat Adinda yang ada di nasional sana, untuk kami yang kebetulan saya ada di dunia pendidikan saat ini yang mungkin dengan pendekatan pendidikan formal dan non formal yang harus kita lakukan dalam waktu yang sekarang ini. Ya, kalau kita membaca kembali sejarah, kemudian mendengarkan tadi yang disampaikan oleh Kakanda, memang ada kesedihan ya, karena ternyata generasi penerus dari orang-orang tua kita yang sangat luar biasa itu ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Jadi banyak yang terputus untuk melanjutkan perjuangan mereka. Nah, itu sejarah menunjukkan bahwa banyak perempuan-perempuan hebat di Lembah Kaili ini yang kemudian sejarah itu akhirnya hanya menjadi cerita, tapi tidak ada keberlanjutan. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kalau menurut saya, pertama kita identifikasi dulu masalahnya. Kenapa ada yang terputus dari generasi untuk melanjutkan perjuangan perempuan-perempuan hebat di Lembah Kaili ini. Kemudian setelah kita lakukan identifikasi permasalahannya, kemudian barulah kita mengurai satu persatu permasalahan itu, kita analisis, kemudian kita buat sebuah konsep bagaimana mengembangkan perempuan-perempuan potensial yang ada di Lembah Kaili. Karena tantangannya tentu tidak sama lagi dengan seperti dulu di zaman perjuangan dengan zaman yang ada saat ini. Karena sekarang membutuhkan perempuan-perempuan itu tidak hanya sekedar dia punya keberanian tapi juga kemampuan soal pengetahuan, pengalaman, kemudian juga harus didukung karena itu juga tidak bisa kita pungkiri kekuatan ekonomi yang tentu kekuatan ekonomi yang bisa memberdayakan perempuan itu nanti dalam perjuangan mereka. Karena tantangan kehidupan sekarang ini kan memang sudah jauh mengalami pergeseran nilai yang sudah begitu sangat jauh. Nah, yang paling penting sekarang adalah memang merubah cara berpikir dari yang sekarang ini sudah sangat pragmatis, kemudian kita kembali bagaimana berpikir idealis. Untuk membangun
tanah Kaili yang kita cintai ini dengan melalui tangan-tangan perempuan-perempuan yang potensial. Ya. Jadi kita bisa melakukan identifikasi dulu generasi dari orang-orang tua kita itu, apa yang sekarang mereka lakukan, apa potensi yang bisa kita kembangkan, dan kemudian apa wadah yang bisa kita sediakan. Dan siapa nanti yang kita harapkan bisa menjadi penggerak dari rencana yang akan kita lakukan, dan bagaimana menjaga keberlanjutan dari rencana kita ini sehingga nanti tidak terputus pada kita. Anda kan misalnya harus sudah mempersiapkan nanti yang meneruskan siapa. Regenerasi sehingga itu yang perhatiannya regenerasi. Apa yang kita lakukan hari ini mungkin belum bisa kita petik 1-2 tahun, tapi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun itu hasilnya sudah bisa kita lihat. Jadi tidak mengulang sejarah yang lalu. Ternyata generasi itu sudah putus. Untung masih ada kakak Anda yang mau peduli, ada Adinda. Karena tidak semua orang mau peduli. Orang sekarang sudah sibuk dengan dirinya masing-masing. Saya nggak pusing lagi dengan itu. Itulah sudah menjadi sejarah. Tapi kan ada Bung Karno mengatakan jangan pernah melupakan sejarah. Jas merah. Kebetulan hari ini saya pakai jas merah. Jangan lupa akan sejarah. Saya kira perbincangan saya hari ini ada sesuatu sebenarnya yang ada di benak saya setelah Ibu Dr. Ratnade menyampaikan ke saya bagaimana hal-hal yang harus kita lakukan untuk perempuan yang ada di Sulawesi Tengah. Tetapi kalau dalam agama wabil khusus untuk perempuan-perempuan Kaili yang juga bisa kita berkompetisi hari ini. Saya karena ada di dunia pendidikan. Kemudian di setiap Pancamarga Palu, sekolah ini adalah sebenarnya sekolah amanah, peninggalan dari orang tua kita. Bahwa hari ini saya dipercayakan untuk di sini, saya melihat bahwa perguruan tinggi swasta ini adalah perguruan tinggi nomor 2. Yang perguruan pertama itu adalah Persipasilat Negeri. Adinda dosen di sana, ya tentunya semua itu didorong oleh pemerintah. Kalau kami di yang namanya sekolah swasta, kemarin kami dari 38 perguruan tinggi swasta di kawasan ini kami studi banding, melihat perkembangan keluar bahwa seharusnya pemerintah juga punya perhatian kepada sekolah-sekolah swasta. Apakah itu dia SMK? Karena begini, sekolah kami ini betul-betul kemandirian, betul-betul hidup dari apa yang kami buat, kemandirian saja. Kemudian, tetapi kami mencetak, kami mengkaderkan juga di sini. Artinya kami menyelesaikan juga mahasiswa-mahasiswa di sini yang punya kontribusi kepada pemerintah. Nah, jadi kan ya kami menyekolahkan juga para pegawai, kami menyekolahkan juga di sini polisi, kami ada juga yang guru yang ada dan mahasiswa-mahasiswa lainnya. Mungkin Ibu sebagai juga kan juga masih dosen kan? Masih. Kira-kira kami perguruan tinggi swasta ini apakah pemerintah terutama pemerintah provinsi ya di setiap daerah itu apa kira-kira supportingnya juga, karena ya kontribusi kami ini udah kontribusi sekolah swasta ini bukan ini ya, semua sekolah swasta ini luar biasa kontribusinya kepada pemerintah daerah. Kira-kira juga bagaimana kalau kita di daerah kita ini punya perhatian sedikit lah himbauannya Ibu. Betul, saya kira pemerintah daerah Sulawesi Tengah itu harus bersyukur ya. Ada kelompok masyarakat yang punya kepedulian untuk meningkatkan dan mengembangkan dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang ada di Sulawesi Tengah. Perguruan tinggi ini kan salah satu tempat yang paling ideal dan dapat dinilai keberhasilannya di dalam melakukan pendidikan, baik pendidikan dalam hal berkaitan dengan kemampuan intelektual dan pembentukan karakter tentunya. Dan harusnya perguruan tinggi ini disupport oleh pemerintah daerah.
Jangan sampai kemudian perguruan tinggi ini karena tidak ada perhatian dari pemerintah daerah, hanya nanti kemudian tutup. Ini kan sangat disayangkan, karena tidak mudah mendirikan perguruan tinggi. Jadi support dari pemerintah pertama itu harus dilakukan. Kedua, support dari masyarakat. Masyarakat yang saya maksud adalah pengusaha Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah berhasil baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional harusnya juga punya perhatian. Artinya jangan melihat bahwa ini milik si A, si B, si C, tapi lihat fungsi sosialnya, fungsi sosial perguruan tinggi. Karena dari perguruan tinggi itu kan akan lahir nanti sarjana-sarjana yang kita harapkan bisa mengisi kebutuhan pasar yang ada di Sulawesi Tengah. Yang ketiga, perguruan tinggi terutama di Setia ini apalagi ini yang mendirikan tuh anak-anak. Betul. Harus kita melihat kebutuhan pasar itu apa. Kemudian itulah yang kemudian kita siapkan di sekolah ini sehingga nanti perguruan tinggi kita itu punya spesifikasi yang dibutuhkan sehingga nanti orang akan tertarik. Jadi memang tidak semua harus kita punya keunggulan, tapi ada 1-2 itu yang kita unggul di bidang apa, yang orang nanti akan tertarik. Oh di Setia itu kalau mau misalnya mengambil bidang A, bidang B itu harus ambil di Setia karena kapasitas dosennya baik, proses pembelajarannya baik, aplikasi lapangannya baik, dan keluarannya baik. Keluarannya jadi perhatian tuh keluarannya. Sehingga dia laku di pasaran. Ketika orang butuh, keluaran dari mana? Dari Setia. Orang akan punya image yang positif karena mereka sudah teruji. Jadi memang saya kira juga itu harus kita lakukan. Sehingga ada pembeda perguruan tinggi Setia misalnya dengan Unpad atau dengan yang lain. Jadi walaupun dia swasta tapi dia menjadi rebutan. Waduh, luar biasa. Benar-benar walau kami berbicara hanya dalam waktu hampir 1 jam ya, tetapi apa yang kita dapatkan hari ini buat seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, buat teman-teman saya yang di luar Sulawesi Tengah, hari ini kita berbicara dengan seorang tokoh nasional, tokoh perempuan, tokoh masyarakat Sulawesi Tengah, karena beliau adalah putri dari Bapak Andi Raga Petalolo, kemudian tokoh perempuan di Sulawesi Tengah, salah satunya adalah mohon maaf saya selalu bilang beliau Tante Daelira Petalolo. Jadi kalau hari ini seperti ini memang dari sananya, dari yang namanya selalu dari bibit akan seperti itu. Tetapi buat saya sangat terima kasih banyak hal yang harus masih kami lakukan. Tetapi saya meminta Adinda kita saling mensupport. Siap. Jadi bagaimana kami punya kemampuan mensupport Adinda, bagaimana Adinda juga masih memberikan pemikiran-pemikiran yang sangat positif buat bagaimana kita membangun kekuatan kemampuan perempuan-perempuan yang ada di Sulawesi Tengah ini, khususnya kepada kita etnis Kaili. Satu lagi yang saya minta kepada Adinda, statement Adinda untuk pertemuan kita hari ini. Saya persilahkan. Terima kasih. Pertama, Kakanda, saya yakin dan percaya banyak perempuan hebat di luar yang akan bisa kita kembangkan, kita tingkatkan kemampuannya untuk kemudian menjadi garda terdepan yang nanti akan memajukan Provinsi Sulawesi Tengah. Kedua, kita harus membangun sisterhood, bahwa perempuan peduli kepada perempuan. Jadi pemikiran bahwa perempuan, saingannya ada perempuan itu harus kita tepiskan. Karena tidak akan ada pernah perempuan yang hebat yang bisa kita dapatkan kalau tidak saling memberikan dukungan. Ketiga, sudah saatnya perempuan meningkatkan kapasitas dirinya. Bukan hanya di bidang pendidikan, tapi juga di bidang lainnya, yaitu misalnya ekonomi, kemudian di bidang sosial, yang nanti akan menjadi investasi yang bisa mensupport ketika kita nanti akan memasuki misalnya khususnya kontestasi di bidang politik, karena modal untuk berkontestasi di bidang politik itu tidak bisa kita nafikan. Kita harus punya kemampuan itu, kemampuan
pengetahuan dan juga kemampuan finansial. Iya. Kemudian berikutnya harus ada perempuan yang menjadi penggerak. Dan salah satunya adalah Kakandaku Dewi. Iya. Saya kira ini nama Dewi loh. Iya. Dua Dewi hari ini. Karena tidak akan ada mereka tidak akan menjadi apa-apa kalau tidak ada penggeraknya. Iya. Dan saya mengapresiasi Kakanda. Iya, terima kasih. Nanti saya insya Allah juga akan mensupport. Iya. Podcast ini harus terus ditingkatkan, harus terus ada, dipelihara dan ditingkatkan, agar akan banyak perempuan hebat lain yang akan duduk di sini dan akan banyak bertambah followernya, dan akhirnya ini akan menjadi informasi yang tersebar di seluruh provinsi Sulawesi Tengah, yang sangat kita harapkan dan akan menjadi motivasi bahwa kita ini perempuan dibutuhkan. Jadi mudah-mudahan keterwakilan perempuan, kuota 30% perempuan di legislatif dan juga di eksekutif, di yudikatif nanti bisa kita capai, dan sebahagian itu akan diisi oleh perempuan-perempuan yang keluar dari setia. Jadi kita sekarang kita harus bilang bahwa perempuan-perempuan hebat. Iya, betul. Tetapi ada satu lagi. Kalau selalu begini, laki-laki hebat karena ada perempuan hebat di sampingnya. Iya. Tetapi kalau perempuan hebat berarti ada suami yang hebat di sampingnya. Karena tidak mudah, Bu. Tidak mudah. Kita harus jujur. Kita harus jujur mengatakan bahwa tanpa suami yang hebat, yang mendorong, yang mendampingi, yang menyayangi, yang perhatian, saya kira itu luar biasa. Jadi tentunya saya juga memberi apresiasi kepada Bapak Sofian Lemba, sarjana hukum. Beliau sekarang sudah pekerja sosial. Sudah pensiun dari ombudsman. Lebih banyak kegiatan-kegiatan sosial. Dan memang beliau dari dulu setahu saya orang yang sangat sosial dan paling suka berpikir sosial. Dan kalau kami suka diskusi kadang-kadang harus bersih tegang, tapi kadang-kadang harus ditemukan solusinya. Jadi ibu hebat. Ibu sebagai ibu rumah tangga juga yang berhasil, yang sukses. Alhamdulillah. Karena ada Pak Sofian di sampingnya. Amin. Saya kira terima kasih banyak sama-sama, Kakanda. Ibu Dr. Dewi, Ibu Ratna Dewi Petalolo. Saya berikan apresiasi sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama, Kakanda. Dan satu saat ada hal-hal yang ini kita harus diskusikan lagi. Dan baiklah untuk para perempuan-perempuan hebat yang ada di sana, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dengan dialog pendek kami sore ini, dan kami menyampaikan tabe. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah munculnya.